Sabrina, sebenarnya sih kalau kita lihat gugatan WTO ini kan sudah beberapa tahun ya, dan sebenarnya belum selesai-selesai juga. Tapi dengan adanya aturan hilirisasi yang sudah terjadi saat ini itu menjadi satu kebanggaan loh ya, karena dari data yang sudah ada 53 pabrik pirometalurgi. Ngebayangin nggak kalau misalnya kita nggak berhenti ekspor di tahun 2020? Artinya keberhasilan hilirisasi nikel ini kalau kita bilang malah over kelewatan malah ya. Jadi ada 53 pabrik pirometalurgi dengan 172 furnace sampai April kemarin. Dan itu sudah mengkonsumsi di tahun ini aja akan mengkonsumsi biji nikel sampai 170-an metrik ton. Dan bagaimana untuk hidrometalurgi atau MSP atau nikel sulfat yang sudah diekspor ya, sudah ada 4 pabrik loh yang berproduksi. Nah, kalau kita melihat gugatan WTO, sebenarnya negara kan punya hak ya untuk bagaimana kita melawan, kan ini sumber daya alam kita sendiri, dan kita punya hak untuk melakukan sesuatu apapun itu untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dan ini akan pasti kita bantu bagaimana pemerintah Indonesia dalam melawan gugatan WTO ini. Ya kalau memang harus banding kita banding, tapi dalam proses banding itu kan kita bisa menyampaikan bukti bahwa keberhasilan hilirisasi ini adalah pengaruh dari di stopnya ekspor biji nikel sejak tahun 2020 ini, Mbak Sabrina. Pemerintah Indonesia untuk tidak mengekspor nikel mentah dan tentunya ini lebih kepada economic added value change ya Bu Medi. Kita ketahui juga di sisi lain Amerika Serikat, Bu Medi juga mengucilkan nikel asal Indonesia dengan tidak mengikut sertakan nikel Indonesia dalam skema Inflation Reduction Rate atau IRA di sana. Yes. Bagaimana dampaknya ke nikel dalam negeri? Ada pengaruhnya tidak terhadap nikel asal Indonesia? Sebenarnya sih sampai saat ini kalau kita melihat belum ada dampak yang begitu signifikan ya terhadap di-reject-nya Indonesia atas ARA ini. Nah, sebenarnya yang akan dirugikan adalah pengusaha di Amerika itu sendiri. Kenapa? Karena pada saat mereka akan mengambil konten nikel ya, apapun bentuk nikel dari Indonesia untuk produksi OEM baterai yang ada di sana, itu dengan tidak mendapatkan insentif dari pemerintah Amerika tentu akan mempengaruhi pasokan yang terjadi di Amerika itu. Nah, ini akan menjadi persaingan yang akan lebih menguatkan negara-negara lain dibanding Amerika. Dan sampai saat ini kalau kita lihat kan market terbesar kan kalau khususnya nikel ya, kita berbicara ke depan baterai ya. Dan ini kan masih dikuasai oleh pangsa pasar Asia. Nah, Asia ini sendiri kan untuk nikel Indonesia, apalagi ya kita sebut satu negara, misalnya Cina sendiri ya, produksi OEM itu kan masih melampaui dibanding produksi OEM yang ada di Eropa dan Amerika. Seperti di tahun 2022 terakhir kemarin kan salah satu OEM Cina seperti BYD itu melampaui 1,3 juta kendaraan dibandingkan dengan Tesla yang hanya sekitar 700.000 kan ya sebenarnya masih 2 kali lipat ya dibanding produksi Cina itu sendiri. Dan apalagi beberapa minggu yang lalu setelah menteri kita Pak Luhut berangkat ke Cina bernegosiasi mungkin ya berdiskusi dengan BYD, dan yang kami dengar BYD akan mencoba untuk mulai berinvestasi di Indonesia. Itu kita harapkan semoga pabrik-pabrik OEM itu akan masuk ke Indonesia sehingga bukan hanya pabrik intermediate yang ada di Indonesia tapi Ya. ada end product gitu loh Mbak Langsung Sabrina. ada end product juga di Indonesia. Namun masih mengenai Iya feedback-feedback dong. dari WTO, feedback dari Amerika Serikat, Anda menganalisanya sebenarnya apa background-nya? Apakah ini alasan politis dari WTO dan juga Amerika atau memang sebenarnya para pelaku juga sudah mengekspektasikan ini sebagai jalan yang terjal untuk Indonesia menjadi negara maju dengan ekspor end product? Sebenarnya kalau kita lihat ya, kan kita juga banyak berdiskusi dengan pengusaha-pengusaha dari Amerika itu sendiri dalam beberapa conference, kita juga diundang. Dan yang paling signifikan isu yang utama adalah kenapa Indonesia tidak masukkan untuk nikel konten terhadap ARA ini, itu karena kita belum menempatkan sepenuhnya environmental social governance. Ya, Oh, oke. kembali lagi carbon footprint, dan kedepannya ini kan Baik. kita lagi betul-betul bagaimana menuju renewable energy. Dan banyak juga pengusaha-pengusaha yang dari Amerika sana mencoba untuk datang due diligence di Indonesia, dan memang betul sih tidak dipungkiri bahwa kita juga harus betul-betul memperhatikan yang namanya ESG atau environmental Baik. social governance terhadap hulu ya, bagaimana kita menerapkan konsep good mining practice ya. Ini kembali bagaimana kita membuat satu green energy, produk green energy tapi prosesnya tidak green energy. Baik. Ya itu kan nggak make sense Iya, juga iya. ya. Tentu, tentu. Tapi sebenarnya landscape good mining practice di hulu dan hilir dalam hal produksi nikel dan lain-lainnya seperti ini, seperti apa di Indonesia dalam hal ESG, good mining practice, sampai akhirnya harus ada pencegalan dan sedikit sanksi dari Amerika Serikat mengenai ini terhadap Indonesia, Bu?
Ya, kalau sekarang gini, kita mau berhitung bagaimana carbon footprint ya. Jadi, emisi karbon saat ini kan sudah terlalu dampaknya tuh sudah terlalu parah banget ya, itu tidak mungkin terjadi pembiaran. Bagaimana 10, 20 tahun yang akan datang jika memang apa yang kita lakukan seperti yang ada saat ini. Bagaimana proses penambangan, nah proses processing plant yang itu sama sekali terjadi pencemaran lingkungan. Nah, kalau kita hanya membiarkan dan mulai hari ini kita tidak mencoba menggali atau memproduksi sesuai yang namanya good mining practice, kemudian kita menerapkan ESG dengan LCA atau Life Cycle Assessment, ya tentu ya akan rugi nanti anak cucu kita sendiri ya. Nah, dalam hal ini kita juga sudah mulai mencoba ya, beberapa kali kita juga bekerja sama dengan institut-institut yang ada dari luar. Bagaimana sih sebenarnya penerapan ESG ini sehingga betul-betul lebih Iya. efisien? Karena kalau kita berbicara ESG kan tentu ada extra cost ya Mbak Sabrina ya. Nah, apakah Pasti. ini extra cost ini make sense nggak dengan kapasitas produksi dan benefit yang akan didapatkan oleh pengusaha atau pelaku industri nikel di dalam negeri. Terlebih lagi saat ini kan kita berbicara produk nikel Indonesia saat ini kan harganya lagi bleeding ya. Kalau kita lihat saat ini 3 bulan Iya. terakhir ini memang lagi drop banget. Nah, apakah extra cost yang akan kita tempatkan pada saat kita melakukan proses produksi yang menempatkan betul-betul ESG di dalamnya masih masuk nggak? Jangan sampai nanti pengusaha itu sendiri berdarah gitu loh dalam hal ini, sehingga tidak bisa melakukan apapun juga. Nah, ini yang sedang kita pelajari, beberapa kali kita coba kerjasama dengan institut dari luar, kemarin juga kita baru bekerjasama dengan, Ya, Amerika, kemudian dari Belgia juga, bagaimana proses penerapan ESG dan good mining practice sehingga baik. betul-betul efisien dan tetap tidak meninggalkan produktivitas efisiensi efektif si pengusaha nikel itu sendiri.